Ya, shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara pernah mendengar kata-kata sindiran, pertanyaan sindiran yang seperti ini? Apakah kamu mau menjadi murid seumur hidup? Atau apakah kamu mau menjadi mahasiswa seumur hidup? Nah, saudara-saudara, maksudnya adalah orang ini dari waktu ke waktu tidak pernah naik kelas, saudara. Atau orang ini dari waktu ke waktu kuliahnya tidak lulus-lulus. Sehingga kata-kata sindiran ini saudara disampaikan kepada orang-orang yang demikian. Nah, saya kira saudara sebagai orang tua, kita tidak menginginkan anak kita ketika dia sekolah tidak selesai-selesai, saudara, ya, ketika dia kuliah nggak selesai-selesai. Kita berharap satu masa dia menyelesaikan masa pendidikannya, kemudian dia lulus, lalu dia keluar dari masa pendidikan, mencari kerja dan bekerja dan meraih cita-citanya. Nah, ketika anak-anak kita, saudara, mereka berhasil, lalu bekerja untuk membangun kehidupannya di masa depan yang akan datang, saudara, saya kira kita sebagai orang tua sangat-sangat bahagia. Nah, saudara, setelah sekian lama Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya tentu mendengar pengajaran Yesus, murid-muridnya melihat mujizat kuasa yang dilakukan Yesus, saudara. Nah, saudara, satu ketika Tuhan Yesus memanggil mereka lalu mengutus mereka. Artinya bahwa Tuhan ingin supaya mereka tidak hanya sebagai murid terus-menerus, tetapi pada waktu yang ditentukan, saudara, mereka harus siap untuk diutus pergi untuk memberitakan Injil. Nah, untuk itu mari kita membaca ini sebagian firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baru baca menjelaskan tentang kegiatan Tuhan Yesus, yaitu dia giat berkeliling ke desa dan desa, keluar masuk desa untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Dan kemudian saudara, dia tidak hanya melakukannya sendiri, tetapi dia memanggil murid-muridnya dan kemudian diutus untuk memberitakan Injil ke pelbagai tempat. Nah, saudara, dari teks yang kita baca ini ada dua alasan mengapa Tuhan Yesus melakukan hal ini, saudara, ya. Mengapa Tuhan Yesus giat memberitakan Injil dan mengapa dia mengutus para muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Saudara, alasan yang pertama adalah bahwa murid-muridnya itu, saudara, sudah waktunya untuk diutus. Nah, saudara perhatikan, murid-muridnya ini sudah cukup waktu, ya, untuk bersama-sama dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, dan cukup waktu bagi mereka untuk menyaksikan, bahkan mungkin mengalami secara pribadi, ya, mujizat kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi sudah waktunya mereka harus diutus untuk melakukan misi Allah bagi dunia ini, yaitu memberitakan Injil keselamatan bagi dunia. Nah, saudara, dari prinsip ini kita mau aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen.
Sudah sekian lama kita menjadi murid Yesus. Bahkan kita sekian lama sudah belajar dari Yesus melalui khotbah-khotbah yang disampaikan, yang kita dengar setiap minggu mungkin, atau di antara minggu pun dengar khotbah. Nah, saudara, Tuhan inginkan satu hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai murid Kristus, tidak hanya terus-menerus belajar. Dan Tuhan tidak inginkan kita terus-menerus menjadi seorang murid, saudara, tetapi Tuhan ingin supaya kita menjadi seorang missionary, seorang utusan yang diutus untuk membawa kabar baik ini kepada dunia, diutus menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan tentang Injil Kristus kepada dunia ini, saudara. Itu alasan yang pertama, mengapa Tuhan Yesus lakukan hal itu. Yang kedua, Tuhan Yesus inginkan supaya semua orang bertobat, saudara, ya, di dalam ayat 12 itu. Firman Tuhan berkata, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, saudara, apa yang Tuhan inginkan di sini, saudara? Saudara, saya kira tidak lain Tuhan Yesus inginkan agar semua orang bertobat. Semua orang mengalami dosanya diampuni dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, setiap orang manusia ciptaan Allah yang diciptakan sudut rupa dan gambarnya, makhluk yang paling mulia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, konsekuensi dosa adalah kematian kekal. Tapi Tuhan tidak inginkan seorang pun binasa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya, di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, perhatikan saudara, setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan heartbeat, denyut jantung hati Bapa. Dia menginginkan supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Untuk tujuan itulah, saudara, murid-murid Yesus, engkau dan saya, diutus ke tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya sekedar menyandang nama Kristen, bukan hanya sekedar kita disebut sebagai umat Allah, tetapi kita juga disebut sebagai murid Kristus yang membawa kesaksian kita ke tengah-tengah dunia ini, supaya orang-orang yang mendengar kesaksian kita, mereka boleh mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Saudara, semua orang memerlukan hidup yang dipulihkan. Semua orang memerlukan hidup yang diperbaharui. Dan semua orang memerlukan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, tanpa pertobatan tidak ada hidup yang baru. Tanpa pertobatan tidak ada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari sebagai orang-orang yang sudah mengalami hidup yang diperbaharui dalam Tuhan, mari kita beritakan berita pertobatan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Karena berita pertobatan itu sesuatu yang sifatnya urgent. Dan kita yang sudah mengalaminya, sekali lagi, saudara, kita yang sudah mengalami hidup yang diperbaharui, Tuhan inginkan supaya kita membawa kabar baik ini kepada semua orang yang belum percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Sekiranya hidup kita boleh dipakai Tuhan menjadi alatnya membawa kabar baik bagi dunia ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami telah dijadikan sebagai murid-murid-Mu. Tolong ya Tuhan, agar kami tidak hanya belajar, tetapi kami menjadi murid-murid-Mu yang melakukan kehendak-Mu. Memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum mendengarnya, sehingga mereka boleh mengenal Engkau dan percayakan kepada Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.